Qalbu itu tempat Allah menatap. Siapa yang menyebut nama Allah di qalbu, maka Allah pasti ridha kepadanya. Jika kita tahu isi hati pasangan kita di qalbunya ada selain nama kita, ridha enggak? Cemburu enggak? Allah ghayurun, Allah maha pencemburu. Maka orang yang mengisi qalbunya dengan nama Allah, lawan cemburu, Allah ridha. Yarda anna, Allah akan ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha, antum baru terbersih di kalbu, Allah kasih. Kenapa sudah doa enggak dikasih? Karena di kalbu belum ada namanya. Maka tabunglah nama Allah di kalbu, ambillah ilmunya dari ahli talqin zikir. Di sini ada ahli zikir, ambil ilmu dari mereka. Saya cuma sesekali ke sini. Tidak mungkin memimpin antum berzikir. Ngaji kepada mereka, ya. Terus zikir ruh itu ihsan. Yang pertama, ihsan kedua itu zikir qalbu. Yang pertama, anta'budallah ka'annaka tara. Engkau ibadah seakan memandangnya. Apa yang dipandang? Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menyebut dirinya wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Apa yang dimaksud wajah? Wajah itu adalah Allah menatap dirinya, ke dalam dirinya disebut ahadiyah. Kul huwallahu ahad. Allahu samad samadiyah. Allah menatap dirinya melalui pandangan hambanya. Tapi siapa juga yang memandang? Allah lah. Faja'alnahu sami'an basira. Karena tiupan dari hembusannya, maka kita dapat melihat dan mendengar. Maka di saat kita memandang Allah, sebenarnya bukan kita yang memandang, tapi ialah yang memandang. Maka leburkanlah diri ini di dalam wujudnya. Tiada kita jika Allah sudah mengatakan ana. Maka tidak benar orang mengatakan wujudku wujud Allah. Itu tidak sopan, su'ul adab kepada Allah. Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, ala ma khalallahu batila. Selain Allah batil, anta batil. Engkau itu tiada sebenarnya. Engkau hanya diadakan Allah yang maha ada. Apalah kita dibandingkan Allah? Kita cuma diadakan, Dia yang mengadakan. Maka jangan katakan aku jika ada Dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun zikir kalbu, apa beda zikir ruh? Ruh memandang, kalbu dipandang. Yanzuru ila qulubikum. Dia memandang kepada kalbu. Kebanyakan para mursyid, para wali, makamnya pada kalbunya. Hanya wali ghaus di akhir zaman yang sampai kepada makom ruh yang mutlak, maka dia memandang setiap saat. Semoga kita bertemu beliau di akhir zaman. Amin ya Rabb. Roh diserahkan kemana? Roh diserahkan kemana? Ruh kan diserahkan kepada yang meniupkan ruh. Siapa yang meniupkan ruh? Allah mengatakan aku nafakhtu, sang aku serahkan kepadanya. Itulah yang disebut berpulang. Maka kita kasih simbol Ahad, Ahmad, Muhammad. Tapi di akhir zaman ada Imam Al-Mahdi, maka lengkaplah 4 sudut Ka'bah. Al-Mahdi, Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Itulah rahasia kenapa sudut Ka'bah ada 4. Sekarang akan disempurnakan dengan Imam akhir zaman. Yang Nabi katakan, ismuhu ismi, ismuhu yuwati ismi. Hadis Abu Dawud, hadis sahih. Min itrati, min waladi Fatimah. Dari keturunan Rasulullah. Isim, apa arti isim? Derjatnya, ilmunya, makomnya. Isim kata Imam Al-Bajuri berarti as-sumu, ketinggian darajat. Juga berarti al-wasam, al-alam, tanda-tanda. Maka tanda yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW akan terjadi pada Al-Imam Al-Mahdi. Sabar-sabar. Maka jangan anti habaib, karena zuriat beliau dari habaib lah yang akan jadi Al-Imam Al-Mahdi. Tapi banyak habaib merasa dirinya siapa ya? Karena mereka tak tahu diri. Habaib jika tidak belajar kepada wali Allah tidak jadi wali. Tapi dia dapat keberkahan dalam tubuhnya, karena di darahnya ada darah Rasulullah SAW. Maka kita cinta kepada mereka, kita ta'zim kepada mereka. Selanjutnya kita biasa diberikan selawat, apakah selawat itu baru biasa atau bid'ah?
guru Habibna Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki membacakan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini ijazah kubra dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka siapa yang telah dapat belajar Al-Quran dari gurunya, dia telah dapat ijazah kubra, salawat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi tidak perlu ijazah. Namun kalau antum mau jadi salik, jadi murid, carilah mursyid yang akan mengijazahkan. Kemudian bacanya beliau pernah dengar dari MHI Wali Mastur. Gimana dengan Wali Mastur? Wali artinya kekasih Allah. Ada 7 golongan yang Allah berikan zilnya, bayang-bayang lindungannya, perlindungannya. Yauma la zilla illa zilluh, di saat itu tidak ada lagi bantuan pertolongan kecuali zilluh, bayang-bayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Al-Imam Al-Adil. Biasanya imam adil itu ketahuan kalau dia sudah turun. Tunggu aja turun dulu, ya. Kalau sudah turun nanti antum akan bilang dia adil atau tidak adil. Ya, maka saya tidak ada komentar karena saya tidak ahli politik. S1 saya akidah wa falsafah dan hadis 2, dan juga dirasa Islamiyah dari Syekh Hasan Hid. Saya bukan ahli politik. S2 saya tentang pemikiran Islam, Al-Fikrul Islami. S3 saya tentang Al-Fikrul Islami, bukan filsafat, ya. Filsafat cuma S1. Saya lebih banyak khidmah untuk hadis, untuk tasawuf daripada falsafah. Falsafah itu cuma alat untuk memahami beberapa hal. Cabang filsafat itu politik, tapi saya belum masuk ke dalamnya. Karena saya tahu fitnah akhir zaman ada di politik. Saya jauh-jauh dulu dari situ. Jika ada guru kita, habib kita, masyayikh kita terjun ke sana, kita doakan. Semoga mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tidak tahu yang sekarang itu masuk kemana, ya. Tanya dulu, kalau udah selesai dulu, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Selanjutnya adalah memang bagi muslim sekarang apa dia? Nama rohani. Nama rohani. Nanti ke Pak Hud, ya. Ke Pak Hud. Ya. Ke Pak Hud nanti. Kalau kita kenalan, yang pertama kita kenalkan apa? Nama. Jika tubuh ini diberi nama oleh ayahanda, maka ruh diberi nama oleh ayahanda ruh. Abu Ruh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau punya pewaris di akhir zaman, wali-wali ghaus, wali-wali kutub. Hanya mereka lah yang dapat izin untuk mengaksesnya. Karena ilmu ruh, ismur ruh, itu ma'rifatul ruh yang tidak diberikan kecuali sedikit. Di antara yang sedikit itu ma'rifatul asma, mengetahui nama-nama. Semoga yang hadir ini mendapatkan nama. Karena nanti di ujung nanti pembeda antara Dajjal dengan Al-Mahdiyin cuma satu, ma'rifatul ruh. Bukan politik, bukan mazhab. Pembedaannya cuma Anda ahli ruh atau Anda Dajjal. Satu Al-Masih Al-Hakiki, Nabi Isa membersamai Al-Imam Al-Mahdi. Satu Al-Masihud Dajjal, dia akan memalsukan ajaran-ajaran tauhid. Nanti semua ahli zikir kalau tidak punya ilmu ruh nanti akan terjebak. Kenapa? Dajjal langsung diajar mursyidnya Jibril. Dajjal nama kecilnya Samiri, kecilnya jadi ajar oleh Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril yang langsung ajar. Makanya Sayyidina Musa tidak berani melawan Dajjal. Allah kalamkan ke kalbu Nabi Musa, itu bukan lawanmu, itu lawan Nabi akhir zaman. Bahkan Nabi akhir zaman pun tidak ikut melawan dia kecuali lewat keturunannya Al-Mahdi. Maka Nabi Isa mengatakan, ya Samiri, ma khatbuka ya Samiri, ada apa denganmu wahai Samiri? Itu Nabi Harun dipegang jenggotnya, ditarik. Umatnya yang menyembah sapi kecil, patung sapi kecil, disuruh bunuh diri. Giliran Samiri ditanya baik-baik, kamu ada apa Samiri? Berarti Nabi Musa pun ketemu Samiri, bergetar juga. Yang diizinkan umat akhir zaman, umat ini. Maka semua ujian cobaan ada di umat ini. Tapi ingat, semua